Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, tanah. Hadis riwayat Muslim No. 2996, dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya, bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal. Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah saat Isra Miraj adalah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Mamur. Aku pun bertanya kepada Jibril, beliau menjawab, ini Baitul Mamur, setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hadis riwayat Bukhari 3207 dan Muslim 164. Artinya jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Keistimewaan para malaikat, sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan, tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Fatir, 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arasy. Pemikul ciptaan Allah yang terbesar. Rasulullah bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul Arasy, yaitu antara daging telinga, tempat anting, dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4727. Salah satu dari pemikul Arasy itu adalah Israfil sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Kami, para sahabat, menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. Allahu Akbar, bayangkan, betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul Arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadits tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari 6551 dan Muslim 2852. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu.
Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja. Karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal, hidup di neraka ini selama-lamanya." Surat Az-Zukhruf, 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak. Dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia. Tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya Ilahi, ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini. Sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Sifat fisik Jibril, berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4, atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apatah lagi 600 sayap seperti Jibril? Rasulullah bersabda, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya, Rasulullah, tentang 2 ayat di dalam Al-Quran. Yakni ayat dalam surat, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Surat At-Tawir, 23. Dan surat, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, yaitu, di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Surat An-Najm, 13-15. Rasulullah menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya. Kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, No. 177. Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad No. 460. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu, Maha Suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang Maha Benar, kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Surat At-Tawir, 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Surat An-Najm, 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan, dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit, bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia, dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Kazin neraka. Dialah Jibril pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib,
Atid dan selainnya. Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, antara langit pertama dan muka dunia. Di dalam Al-Quran dan hadits dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Rabb-Nya atau menghukum para pendosa yang durhaka. Penyampai wahyu dan pendidik umat, pada masa kerasulan Muhammad, Jibril pernah menapaki tanah Madinah menemui kekasih Rabb-Nya, Muhammad. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi. Aisyah berkata, Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku, dan aku memperhatikan apa dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku, aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan." Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi. Dan terkadang ia datang dengan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam datang menemui Nabi. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal laki-laki itu, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Sambung Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Ada salah seorang sahabat Nabi yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia. Namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari Anas, Nabi bersabda, Jibril datang serupa dengan fisik Dihyah. Dan Dihyah adalah seorang laki-laki yang tampan. Syiar Alamin Nubala, halaman 554. Panglima perang para malaikat, saat situasi genting di Perang Badar. Umat Islam yang berjumlah 300 beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Rabb-Nya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah datang." Ini Jibril di giginya ada debu-debu dari medan perang. Fiqh Es-Sirah, halaman 408. Dalam hadits yang lain, beliau bersabda, ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya, dan ia membawa peralatan perang. Hadis riwayat Al-Bukhari, No. 3995. Bagaimana kiranya, jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah telah memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia, 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukan berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan. Keperkasaan Jibril, azab atas kaum Sodom, ratusan atau mungkin ribuan abad yang lalu, saat bumi usianya tak setua saat ini. Jibril bersama Mikail dan Israfil pernah datang kepada kekasih Allah, Rasulullah Ibrahim. Ketiganya datang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah akan kehadiran buah hati mereka Ishak. Kemudian ketiganya bertolak menuju kaum Rasulullah Lut. Disinilah tajuk Jibril yang perkasa akan kita pahami secara sempurna. Allah menciptakan banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Bangsa jin salah satu di antaranya. Di masa Nabi Sulaiman salah satu jin pernah menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman mengangkat singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Surat An-Naml, 38. Berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Surat An-Naml,
39. Kemudian malaikat membawanya kepada Sulaiman dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mencengangkan lagi, yakni lebih cepat kedipan mata singgasana Ratu Bilqis bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Surat An-Naml, 40. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang soleh itu memohon kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat membawa singgasana Bilqis dari Yaman menuju Syam, Palestina, yang berjarak 3000 km hanya dalam kejapan mata. Kekuatan manusia pun masih kalah dibanding hewan-hewan ciptaan Allah. Gorila mampu mengangkat beban seberat 2000 kg, bahkan semut pemotong daun atau yang kita kenal dengan semut rangrang saja mampu mengangkat benda 50 kali berat badannya. Lalu bagaimana dengan Jibril? Makhluk ciptaan Allah yang perkasa dan dianugerahi pula kecerdasan, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Surat An-Najm, 5-6. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa kemudian mengangkatnya ke langit, dan membalikkannya hanya dengan satu sayap kanannya. Ya, Jibril mengangkat kampung kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka. Kaum Lut adalah kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah, mendustakan Rasulullah Lut, berbuat kotor dengan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, dan menantang datangnya azab. Kisah azab merek bermula dengan kedatangan Jibril, Mikail, dan Israfil dengan sosok laki-laki tampan dan gagah menemui Rasulullah Lut. 3 orang tamu yang rupawan ini membuat Lut merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan mengganggu mereka. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Surat Hud, 77. Karena hianat istri Nabi Lut, kehadiran para tamu pun bocor ke telinga kaum G ini. Bertambahlah kegelisahan Lut. Beliau yang sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamunya terganggu dan tersakiti. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Surat Hud, 80. Akhirnya para utusan itu berkata, para utusan, malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Surat Hud, 81. Dari sini kita mengetahui, para wali Allah dari kalangan Rasul pun tidak mengetahui perkara gaib. Syahwat syaitoniyah kaum Lut makin membuncah liar tak terbendung. Malam itu, mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayapnya hingga mereka menjadi buta. Dengan terhuyung-huyung mereka kembali ke rumah. Lalu Jibril memerintahkan Lut agar keluar bersama orang-orang beriman lainnya. Dan datanglah azab yang pedih kepada kaum Lut. Di pagi hari, Jibril congkel bumi kampung kaum Lut dengan satu sayapnya. Kemudian ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya. Hingga penduduk langit mendengar jeritan manusia-manusianya, lengkingan suara anjingnya, dan kokok ayam yang ada di dalamnya. Setelah itu ia balik bongkahan besar itu, bagian bawah diputar menjadi sisi atas. Lalu dilemparkan kembali ke bumi. Diikuti hujan batu dari Sijil. Qatadah mengatakan, sampai kepada kami bahwa Jibril mengangkat bagian tengah desa. Kemudian ia lemparkan ke langit, hingga penduduk langit mendengar gongong dan salak anjing mereka. Bagian-bagiannya pun saling menghancurkan. Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Tafsir Surat Hud, 82-83. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan, kampung kaum Lut itu ada 5 kampung, Sodom inilah kampung terbesar, Sabah, Sawa, Asra, dan Duma. Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Tafsir Surat Hud, 82-83. Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, bayangkan, daratan sebesar 5 desa, dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata. Mata yang lemah, yang tidak tahu berapa jarak pastinya.
pohon-pohon, istana dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, serta segala macam isinya melayang ke ufuk dengan satu sayap makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Kita kadang marah kepada Allah Sang Pencipta tatkala Ia menurunkan hujan atau memaparkan teriknya matahari ke bumi. Seolah-olah kita mampu melawannya. Kita kadang membusungkan dada, mengkritik hukum-hukumnya karena kita anggap kejam dan tak adil. Kita tidak kenal limit logika kita. Sebagian dari kita juga sering menyorotkan mata ke langit, protes atas ketetapan takdirnya. Padahal Dialah Al-Alim, yang Maha Mengetahui, dan Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Dibandingkan Jibril saja, apalah artinya kita?